Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih bisa bertemu di acara Tripod ya. Talk about in podcast. Sahabat Ramadan. Tripod Ramadan. Insya Allah kita hari ini bertemu di pertemuan kedua ya. Nah, insya Allah akan membahas tentang ketentuan ibadah di bulan Ramadan. Sudah ada bersama kita Ustadz Pak Sofyan. Ustadz. Ustadz ya. Ana mudaris Arabiyah. Mudaris teh aya Ustadz, aya Kiai ta eta. Ya. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa melaksanakan saum ini sudah mau 1 bulan. Ya, sudah mau 1 bulan tapi baru 1 minggu. Iya. Kirain teh udah 1 bulan. Sudah 1 bulan tapi seminggu ya. 1 minggu. Iya. Ya. Sebulan baru 1 minggu. Mungkin berkat dari Allah juga kita bisa lancar dalam saum ini, kita bisa lancar dalam mungkin sholat tarawihnya insya Allah ya, tidak ada yang bolong-bolong. Apalagi pada kali ini kita, seperti yang tadi sudah dibicarakan, kita akan membahas atau mungkin membicarakan ya. Nah, sekarang jadi tentang ketentuan hal-hal yang ibadah dalam Ramadan. Ibadah dalam mungkin Ramadan. Yang menjadi satu pertanyaan dari saya, Syekh, seperti ini. Bagaimana ibadah yang benar-benar ya? Bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan contoh Rasul di bulan ini? Tapi sebelum ke pertanyaan itu, saya mungkin sahabat Ramadan ada yang belum tahu apa sih makna ibadah sendiri. Thayyib ya. Jadi kalau kita melihat ya dari tema yang kita haturkan atau kita suguhkan pada kesempatan kali ini, itu ketentuan ibadah ya, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu si ibadah ya. Iya. Jadi ibadah itu karena bahasa serapan dari bahasa Arab tentunya, dan bahasa Arab juga itu tidak apa artinya, bukan itu merupakan menyerap lagi dari bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu kenapa nanti sahabat juga bertanya tentang ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu secara arti bahasa itu adalah al-khudu atau at-tazallul. Jadi mengabdikan diri, merendahkan diri, itu ibadah ya. Jadi nanti bagaimana kaitannya dengan ibadah di bulan Ramadan? Penghambaan. Tentunya nanti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibadah itu nanti meliputi banyak. Jadi bukan hanya sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Akan tetapi ibadah juga itu luas, sebagaimana itu dikatakan oleh Imam Ali, ismun jami'un gitu ya. Ibadah itu adalah sebuah nama yang menyeluruh likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah gitu ya. Jadi merupakan perbuatan-perbuatan atau perkataan ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi gitu ya. Jadi ibadah itu. Jadi bukan hanya misalkan kelihatan di masjid atau kelihatan misalkan di sekolah dan yang lain sebagainya. Mungkin juga bisa kali ya, kalau kita berbuat baik kepada tangga, kepada teman, bisa disebut dengan ibadah juga saya. Oh, ibadah iya. Jadi itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti itu namanya kalau di dalam bahasa Arab itu ibadah mahdhoh atau ibadah ghair mahdhoh.
Jadi nanti ibadah itu ada yang ditetapkan, mahdoh itu ditetapkan ketentuannya. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi kalau misalkan membuat makanan mah langsung namplokeun kana katel. Jadi mahdoh itu ya. Jadi ada ketentuannya, bagaimana ukurannya gitu. Seperti membangun rumah kan tidak langsung plok begitu ya kan. Jadi harus ada konstruksinya bagaimana. Nah itu di dalam ibadah juga seperti itu. Nah namanya itu adalah ibadah mahdoh. Jadi ketentuannya, kemudian tempatnya atau waktunya ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saum Ramadan ya. Oleh karena itu saum Ramadan tidak boleh di saum Syawal ya. Gitu. Itu saum Syawal gitu. Iya pasti. Seperti itulah sekiranya. Mungkin kalau saya ambil kesimpulannya, mungkin ibadah pun bukan diambil dari segi keagamaan pula saya, tapi juga mungkin bisa ketika kita berbuat sosial, kita berbuat hal yang mungkin tidak terikat dalam keagamaan, tapi itu baik, bisa sebetulnya ibadah juga mungkin ya. Nah itu juga merupakan ibadah ya. Nah itu namanya adalah ibadah goer mahdoh, ibadah yang tidak ditentukan. Tidak ditentukan dalam arti misalkan sekarang mau berdagang misalkan. Berdagang itu ibadah, tapi kalau dagangnya dagang apa itu tidak ditentukan. Misalkan harus dagang cabai misalkan ya. Tidak ada, tapi kalau kalau berdagangnya itu adalah ibadah. Jadi misalkan kita harus bekerja, misalkan harus profesi, misalkan ya harus menjadi direktur, misalkan harus jadi presiden. Nah, bukan itunya ya, tapi kalau bekerjanya apa saja nanti akan menjadi rugi atau ya. Jadi kalau harus jadi direktur semua, misalkan itu kalau bagaimana misalkan kalau guru atau ya mudaris atau kalau pekerja tidak menjadi ibadah, itu tetap saja menjadi ibadah ya. Cuma nanti ada tentang apa namanya, kalau dalam ibadah goer mahdoh itu ada yang harus ininya liman, itu yang harus diperhatikannya itu untuk siapa gitu. Jadi oleh karena itu walaupun macamnya tidak ditentukan, tapi nah itu harus ada segi niat dalam qasdunnya ibadah. Misalkan mau belajar kan, mau belajar ada niatnya, bukan hanya dari segi rutinitas saja misalkan ya. Misalkan kita berangkat ke sekolah belajar pakai sepeda misalkan ya, terus itu kan ibadah tapi diniatkan itu untuk beribadah ya. Jadi bukan hanya kalau yang saya ambil dari barusan, mungkin semua pekerjaan itu tergantung sama niatnya kali ya. Iya, cuma nanti yang harus diperhatikan itu ketentuannya kan, di sini ada ketentuan ibadahnya tuh ya. Itu kan udah ibadah. Ya. Tapi ibadah itu, nah ada ketentuannya nanti, baik ibadah mahdoh maupun ibadah goer mahdoh. Cuman nanti yang beda itu volumenya atau hitungannya. Kalau goer mahdoh itu kan ditentukan waktunya, misalkan tempatnya, ya seperti haji, jangan misalkan haji diregol, enggak kan? Gitu. Naik haji tentukan. Ya, jadi kalau goer mahdoh ya, misalkan goer mahdoh itu misalkan naik kendaraan, boleh ibadah, tapi kendaraan apa saja kan tidak ada ketentuan, tapi niatnya dan apa tujuannya kali ya. Tujuannya itu ketentuannya itu yaitu harus ikhlas ya, harus ikhlas, karena nanti bagaimana ini mencari ilmu tapi ini nggak bisa terus nih. Ya jadi kalau niatnya ibadah ya terus aja mencari ilmu gitu kan. Mau masuk ataupun enggak ya terus cari ilmu ya. Iya, justru itu yang akan menjadi
menjadi pahalanya. Ya, Usahanya ya. nah, itu usahanya yang akan menjadi pahalanya itu. Usaha. Kita ke sini naik sepeda, pulang pakai sepeda, digosok terus sepedanya jadi herang gitu. Tapi ibadahnya niatnya enggak ada kan sayang. Percuma ya. Sepedanya sudah rusak, sudah hancur, udah capek lagi, tapi niat ibadahnya tidak. Nah itu ya disayangkan sekali. Nah, itu ketentuan-ketentuannya, ketentuan ibadah ya. Apalagi dalam saum, tentu kan sekarang kita bulan Ramadan. Oleh karena itu kan kita sudah pada tahu ya hadisnya ya. Itu yang paling terkenal. Apa itu? Lupa lagi. Yang man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan barang siapa yang saum pada bulan Ramadan imanan tuh karena iman, jadi karena ibadah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya itu akan ma taqaddama menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan demikian juga ya dalam segi ibadah bulan Ramadan itu harus ada apa namanya qalilut ta'am. Jadi sedikit makan dan sedikit tidur. Dibalik qalilun naum gitu kan. Itu kan seperti itu. Jadi mungkin saya skip sebentar ya. Masya Allah ya, sahabat Ramadan, bagus saja kita mulai tapi sudah berat sekali ini pembicaraannya. Pembahasannya sangat ini sekali ya. Bahkan tadi sudah disampaikan dengan fasihnya bahasa Arab beliau bahwasanya ibadah itu begini ya. Insya Allah kita paham. Dan yang menjadi pertanyaan kedua saya sih, mungkin tadi kita sudah tahu apa itu ibadah. Nah, yang kedua ini mungkin sedikit terbesit di pikiran saya barusan. Langsung. Jadi mungkin mungkin bagaimana contoh ibadah saum ya. Kita fokusnya ke saum dulu sih. Jangan ke sesuatu dulu yang lain. Ke saum dulu dah. Saum dulu. Karena kita di bulan yang saum juga. Mungkin bagaimana contoh saum yang benar dan baik sesuai dengan dari tabi kita juga sih. Ya, jadi kita kan tadi sudah sedikit kan saum yang pertama itu harus imanan kan, kemudian ihtisaban ya. Imanan itu artinya karena tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga saum itu harus dilihat dari kaifiatnya kan. Kaifa itu kualitas. Kaifa kalau kamiyah itu kuantitas. Gitu. Jadi bukan hanya sekarang kan kita terus saum udah berapa kali saum? Berapa kali? Tos 20 tahun ya. 20 tahun. Ya, tapi kaifanya ya, kaifiatnya itu harus diperhatikan lagi ya. Ya di antaranya tadi kan sahur ya, kemudian qalilut ta'am. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ditingkatkan sekali ibadah itu. Jadi yang harusnya sekarang kan yang harusnya misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain di siangnya saum, malamnya saum lagi. Bukan. Harus buka. Malamnya itu qiyam, ya salat tarawih. Kemudian qiraatul Quran. Kan itu ditingkatkan sekali ibadahnya di bulan Ramadan ya. Jadi jangan misalkan yang asalnya misalkan tidurnya itu 8 jam ya, karena kan 10 jam. Jadi terkurang kan? Terkurang karena harus ada man qoma ya kan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ya. Jadi dari niatnya tadi, kemudian dari kaifiatnya tadi ya, terutama itu karena dorongan keimanan ya tentunya. Seperti itu. Nah mungkin saya sempat membaca satu artikel kali ya di Google. Ada di satu Google itu ada yang seperti ini sih. Ada 5 golongan di dalam bukunya karya Abdul Aziz. Di situ disebutkan bahwasanya ada 5 golongan atau kaum ya
yang sangat rugi ketika berpuasa. Yang pertama mungkin ketika dia menyambut puasa tidak senang, tapi mungkin malah jadi beban. susah, jadi beban sih. Itu bagaimana ketika kita mau menyikapi yang seperti itu sih? Ya, jadi kalau misalkan tarhib ya itu kan, bagaimana kita kalau ada tamu agung gitu, masa tamu agung jadi didiamkan gitu kan? Ramadan itu agung, Harus dimuliakan. harus dimuliakan. Oleh karena itu, Kalau disambut. Iya, kalau bahasa jangan jadi BK beban di gitu. servis. di servis. Servis. Ya, kan jadi Ramadan itu tamu istimewa, tamu agung, jadi jangan menjadi apa artinya jadi beban, justru itu harus menjadi rasa gembira akan kehadiran Ramadan itu, tamu agung itu. Nah, jadi harus diistimewakan. Oleh karena itu kenapa ketika Ramadan kita suka ada tarhib gitu kan, suka ada i'dad namanya. I'dad, Persiapan ya. Persiapan, terutama persiapan ilmu. Jadi supaya Ramadannya itu tidak menjadi beban gitu. Aduh, bakal lapar ini sebulan gimana? Aduh, salat diwae. Aduh, salat tadi seperti justru harus bergembira karena Kudu semangatnya sih. harus bergembira ya. Harus bergembira, harus kuat. Justru kan dulu perang Badar terjadi di bulan Ramadan ya. Betul. Gitu. Ya, harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu karena membawa pahala-pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Tapi mengapa pahala tapi sekarang kan dikasihkan. Iya. Ini adalah mau dikasihkan dan mau imahan. Lamun dikasihkan sekarang gitu ya. Pahala Mau ketampung gitu. mau ketampung, tidak akan ketampung. Justru itu hikmahnya kenapa pahala itu justru nanti diberikannya insya Allah ya, amin ya. Misalkan seperti yang itu sholat di dalam apa, dalam sholat Jumat kan siapa yang paling depan kan, bandingkan pahala nanti Sapi. kurban sapi. Coba kalau diberikan udah berapa onta kamu sekarang mau di mana coba, mau di mana disimpannya tuh? Teka bayang sih, numpang tuh kereta yang menang naon. Ya, jadi ya itu alhamdulillah kita dengan datangnya bulan Ramadan kita bisa meningkatkan ibadah ya. Jadi tadi ibadah apa namanya harus diperhatikan. Oleh karena itu bukan hanya sekedar ibadah saja, terutama ibadah saum ya, tapi diperhatikan juga kualitasnya. Saum itu oleh karena itu dalam hadis disebutkan ruba gitu. Banyak yang saum, ruba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos gitu ya, kecuali ya pahalanya itu hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Masya Allah, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah jam. Belum sih ini. Kan kita mau 2 jam. 20 menit. Selalu. Can kabekeun enggak? Selalu. Tadi sudah disinggung soal saumnya, Masya Allah, bahwa saum itu bukan sekedar bulan biasa ya Syekh, tapi juga bulan yang sangat mulia. Bahkan disebut dengan Saharun Azimun, bulan yang sangat agung. Ya, oleh karena itu ketika kita mau menyambut bulan puasa itu harus dengan suasana hati yang sangat riang, ceria, bahkan bahagia. Jangan sampai kata tadi yang sama Pak Sofian bilang ya, menjadi susah, ripuh oge gitu, kaharepna kumaha puasa mah. Lebaran kumaha kudu lagi jam itoha. Lebaran kumaha ya gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk selanjutnya sih kan kita sudah ini ya, sudah melaksanakan saum di bulan ini, sudah mau per 1 bulan ya, sudah 1 minggu lebih kali ya. 1 bulan. Sudah 1 minggu. Mungkin ada beberapa hikmah atau
apa ya sebutnya kalau ini? Ya, jadi harus lebih ditingkatkan. Semakin sini, jadi awal, kemudian tengah, kemudian akhir itu harus semakin ditingkatkan kualitasnya, ininya, volume ibadah kita. Oleh karena itu, kenapa disebutkan ya, itu nanti barang siapa yang itu berbuat kebaikan nanti pas malam Lailatul Qadar kan, itu akan diampuni ya dosa-dosa yang telah lalunya. Oleh karena itu suka Rasul itu mengajak aiqadu ahlahu kan, membangunkan saudaranya, membangunkan ahlahu itu apa? Keluarganya. Itu ada peningkatan ibadah di dalam Ramadan gitu. Seperti mungkin itu. dari sahabat Iqbal juga mungkin ada yang merasa kok saya baru seminggu tidak merasa apa-apa ya. Mungkin merasa lapar aja. belum ini ya. Belum ini kok soal saya masih seperti ini aja, sama dengan bulan yang kemarin sih. Mungkin ada seperti itu. Tapi yang saya mau tanyakan, bagaimana solusi dari jika ada orang yang seperti itu? Mungkin saya saya merasa mungkin kok soal saya sama-sama saja dengan sholat yang di bulan kemarin juga. Ya, itu kan intinya dari sebuah ibadah itu ya, karena yang namanya ibadah itu daya dorongnya itu keimanan. Oleh karena itu setiap kalau kita lihat ya, setiap sholat kan, misalkan itu kan keimanan juga. Kalau misalkan zakat, apalagi ya, saum, apalagi saum. Ya, oleh karena itu sangat ditekankan sekali imanan itu. Jadi nanti akan terjadinya sebuah terwujudnya pekerjaan ibadah itu, kita harus ada al-mahabbah, kecintaan gitu, rasa cinta dulu ya, suka dulu cinta, baru ini, cinta Ramadan, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ngagas gitu. Kita harus jadi ada mahabbah gitu kan, rasa kecintaan itu. Ya kita kan kalau cinta sesuatu ya, itu akan semakin, dorongannya akan semakin kuat. Iya, semakin kuat melaksanakan itu, mewujudkan suatu pekerjaan itu. Tapi kalau rasa cintanya tidak dibangun ya tentunya kan ketaatan akan tidak ada. Oleh karena itu 10 Ramadan, kemudian 20, jadi semakin kosongnya. Semakin kosong kalau jangan sampai ya saya rasa mungkin seminggu ini puasa masih gini-gini aja, di 2 jajar di masjid tambah dari 20 poin kan, jadi semakin lega di masjid itu, semakin luas ya, semakin luas masjidnya kan. Kalau minggu pertama itu taraweh, semakin kesini taraweh gitu. Taraweh sholat tadi masjid pindah ke imah. Jadi kadang-kala kan di sahur juga itu ya, sahur yang biasanya semangat, aduh kalau sudah 20 hari ingin cepat-cepat ya, jadi bosan harus bosan ya, sahur aja. Tanamkan mahabbah ya, kemudian tanamkan juga bima kan, karena kita ada keterangan-keterangannya kan, dalam sahur ada barokahnya kan, walaupun seteguk air. Jadi ditata kembali itu rasa cintanya juga, rasa roja itu harapan ya. Iya, karena harapan ini kita misalkan kapan bisa datang Ramadan lagi kan? Nah, itu harapan itu. Jadi kalau misalkan sekarang kan belum tentu nanti ya, bisa tambah lagi coronanya lebih ganas. Ulat. Bisa seperti itu kan. Tapi jangan ya. Jangan. Kayak bisa divaksin deh di dia. Tinggalangan dia. Ya jadi roja itu ya, harapannya juga harus dibangun kembali, diingatkan kembali seperti itu. Ya. Kemudian juga ada satu lagi itu kan al-khauf. Al-khauf. Tadi kan rasa roja, sayang kan kalau ketinggalan ini maghfirah, aduh ampunan Allah ini akan diberikan pada bulan Ramadan, tapi kitanya tidak siap, aduh sayang sekali kan. Nah itu, jadi apalagi sekarang ada al-khauf, itu rasa takut gitu.
al-khauf, rasa takut kita dosa ya. Dosa teh aduh dosa teh geus ngageblek gitu. Geblek. Kalau dalam kertas itu kan Geus siga buku buku kasbon gitu. Allah loba kieu kayak dosa. Jadi dosa ya. Itu jadi harus kita ada rasa takut gitu. Rasa takut terus sebentar. Oleh karena itu kalau sahabat Rasulullah kalau mau habis Ramadan itu sedih. Bukan gembira kira-kira. Kapan Ramadan lagi? Nah itu mungkin kalau di kita mungkinnya yes. Bedanya agak puasa lagi sedikit. Alhamdulillah banget guys. Di bedanya sedikit itu ya. Jadi kalau itu lebih khusyuk, lebih ini karena emang itu tadi ya rasa peningkatan keimanannya itu ya rasa mahabbah, kecintaan, itu rasa roja, harapan dan rasa khauf itu akan mendorong hal-hal tersebut. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lah, mudah-mudahan kita juga bisa. Gitu. Kita bisa melewati ini. Kita bisa melewati ini. Mungkin saya yang sangat sulit sekali. Betul sih. Mungkin kalau bisa disebut bahwa ini juga bulan takbiyah ya sih, bulan pendidikan kita. Dimana kalau kita di 11 bulan yang lain, mungkin sikap kita, perkataan kita mungkin beda dengan bulan di sini. Kalau bisa disebut kita seperti anak kecil sih. Kita harus bisa menjaga perkataan, kita harus bisa menjaga sikap kita bagaimana. Kalau di bulan ini ya sih seperti itu. Oke, sahabat Ramadan, tadi sudah disinggung ya soal bagaimana saum yang benar ketika di hari ini ya atau di bulan ini. Mungkin kalau tadi sudah disebutkan kita sudah saum sudah. Nah tadi ada satu ya yang agak tadi kelewat ya. Iya, apa tuh? Untuk kualitas tadi ya karena kita itu bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga ya di dalam hadis itu ada disyaratkan ya itu ketika karena saum itu pada dasarnya sukut, tentram gitu. Tenang gitu ya. Nah itu harus misalkan dalam segi bicara, perkataan ya. Jadi bagaimana bisa meninggalkan hal-hal yang ropas ya, yang jorok gitu, yang kasar gitu. Itu kan disebutkan fala yarfus ya gitu. Fala yarfus wala yajhal gitu. Yarfus, yajhal tidak teriak gitu atau misalkan yajhal itu tidak berlaku bodoh ya seperti itu. Jadi itu akan meningkatkan kualitas kita dalam ibadah saum gitu, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja gitu seperti itu. Kalau seperti itulah. Pokoknya saya petik dari tadi dari yang saya jelaskan, kita harus ketika kita ingin kualitas saum kita baik, kualitas saum kita bagus gitu ya, kita harus mempunyai sikap mahabbah tadi, mahabbah, al-khauf, ar-raja dan yang lainnya. Karena itu semua apa ya satu paket yang insya Allah kita mau sukses dalam saum ini. Karena saya tidak mungkin ya kalau kita hanya punya mahabbah saja tapi khaufnya tidak, terus yang lainnya juga tidak. Itu juga mungkin tidak bisa tidak bisa membereskan suksesnya kita dalam saum ini. Kalau mungkin disebutkan Syekh, karena tadi kita sudah saum hampir sudah 1 minggu ya, sudah 1 minggu lagi. Tersisa 20 hari lebih. Mungkin apa solusi dari Syekh buat saya kali ya, buat saya atau buat sahabat Ramadan juga yang ingin memperbaiki saumnya di sisa-sisa bulan yang ini. Sama semuanya ya, semuanya itu tidak ada syekh, tidak ada ustadz sebenarnya. Syekh teh ya. Kalau Syekh Kabir mah jadi ya, Syekh Aziz mah yang saya itu kalau di kita itu seperti agung ya. Kalau di Arab itu saya teh kolot sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam saum itu yang ini tadi sudah disinggung dan ini ada lagi karena dalam saum itu kan ada pengendalian syahwat.
bagaimana kita itu mengendalikan terhadap diri sendiri, jadi memerangi sendiri gitu. Bagaimana perang dengan sendiri itu kan sulit ya, hawa nafsu itu. Ya, bagaimana kita tadi seperti tadi ya. Itu hawa nafsu yang ada di diri kita. Oleh karena itu, dulu Nabi Yusuf kan sebutkan, wa ma ubari'un nafsi inna nafsal amaratun bisu gitu. Saya tidak berlepas diri dari hawa nafsu. Dia itu kan tergoda oleh siapa yang bukan yang Yusuf, Zulaikha, kan itu dia mau Nabi Yusuf itu sebenarnya punya nafsu sama wama ubari'un nafsi gitu ya. Tapi inna nafsal amaratun bisu, sesungguhnya itu nafsunya itu adalah nafsu amarah, itu yang nafsu amarah yang yang memerintahkan kepada kejelekan gitu. Itu kan seorang nabi juga seperti itu, apalagi seperti kita atau siapa saja ya, siapa saja itu itu bagaimana mengendalikan terhadap nafsu itu, karena kadangkala kita ingin tapi untuk melaksanakannya kan itu perlu perjuangan. Oleh karena itu disebutkan jihad. Itu perlu jihad itu bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Jihad itu perlu perjuangan, jihadun nafsi itu yang paling sangat berat sekali dirasakan oleh para sahabat dulu juga seperti itu ya. Di dalam saum itu ada pengendalian diri, jihadun nafsi, bagaimana jiwa kita gitu melawan hawa nafsu itu. Kemudian jihad mengendalikan atau kita memerangi, melawan sebelum pada yang lain-lainnya seperti itu. Itu Insya Allah sisa bulan kita sisa saum kita mungkin ya harus lebih baik lagi dari segi mungkin sholatnya, dari saumnya, bahkan juga sahurnya. Karena sahur juga kalau nggak salah dalam sebuah hadis disebutkan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Karena kalau kita melewatkan sahur mungkin saja kita tidak bisa mendapatkan keberkahannya. Padahal yang penting itu bukan sahurnya tapi keberkahannya sih. Ya dari segi ajamnya juga ini artinya kan agak untuk niatnya itu kan ya. Kalau sahur itu kan mau sahur dulu nih gitu, sahur dulu, nah gitu kan, nanti agak supaya tidak lemas juga kan, tidak lemas juga walaupun kuat ya sebaiknya sahur dulu gitu, seperti itulah. Karena bukan dari segi makan apa ataupun minum apa sih ya, tapi kita harus bisa mendapatkan keberkahan di sahur itu sendiri. Nah itu yang paling pentingnya, itu ibadah sahurnya itu ada. Mungkin banyak dari sahabat juga yang mungkin malas sahur, malas bangun jam 3, jam setengah 4 ya. Padahal bukan di situnya ya sih, tapi mungkin di bagaimana kualitas sahur kita, bagaimana niat kita ketika sahur ya, supaya mendapatkan keberkahan sendiri. Karena tuh rugi puasa-puasa tapi itu sahur beki lapar kan, lain kuat kalah leles kan, seperti itu. Nah di situ pentingnya mungkin saum dengan cara bagus, tadi sebutkan dengan bagusnya kita juga sahur juga. Mungkin yang terakhir sih dari antum sendiri kali ya. Ya jadi untuk mungkin tema itu kan bagaimana ketentuan tadi, ketentuan beribadah. Jadi pada hakikatnya itu hampir sama ya, hampir sama gitu. Ibadah misalkan sholat, kalau sholat itu kan jasad ya, jasmania gitu. Kemudian zakat ibadah maliyah. Kemudian saum ibadah ya, ruhaniyah, jasad juga ruhaniyah. Kalau haji itu paling komplit haji itu. Ya, maliyahnya ada dan hartanya ada, jasadnya ada, semuanya itu haji itu. Oleh karena itu haji mah atimu gitu, menyempurnakan haji itu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan saum, walaupun ibadahnya jasad ya, tapi itu sangat
kalau dikerjakan, kalau dilaksanakan sesuai tadi ya, sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, itu akan berdampak atau akan mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali ya, baik dalam segi jiwa ya, diri kita sendiri maupun secara lingkungan, secara masyarakat, secara global ya. Kita bisa perhatikan di dalam saum juga ada yang namanya zakat fitrah ya, itu kan bagaimana kita bisa berbagi. Kemudian di dalam saum juga misalkan ada yang tidak bisa fidyah ya, itu juga sama. Kemudian dilipat gandakan sodako, kemudian jadi makan sekarang walau jadi bukan artinya ada nih satu piring lagi sisa. Jangan bisa ini ya. Jadi misalkan kayak maghrib bisa kaliguskin. Jadi tidak apa namanya di maghrib ini ya jadi penuh gitu. Tapi kita misalkan ada ini ada nih 20.000 misalkan ya. Ada bukan sisa sebenarnya ya. Jadi kita ke tetangga atau ke yang lainnya berbagi ya, itu kan di dalam bulan Ramadan ya lah, itulah mungkin sekitar itu pesan terakhir ya. Oke, sahabat Ramadan, mungkin tadi yang sudah disinggung juga dalam melaksanakan saum ini perlu kita mempunyai rasa mahabbah, al-khauf dan yang lainnya ya, karena itu sangat karena itu satu paket juga supaya kita bisa sukses dalam puasa ini ya. Saya seperti itu, jazakallah sudah mau menemani saya mungkin. Jazakumullah. Sudah mau ya, terima menemani kasih saya kepada di ini ikhwan kita kepada di acara ini, karena saya belum punya teman di hidup kepada asatidzah semuanya. Teman di hidup kepada asatidzah semuanya ya, seperti itu, pada yang telah menyelenggarakannya sehingga kita bisa berbagi lah gitu ya, apa saja berbagi, apa saja yang penting bermanfaat. Iya, bermanfaat. Iya, mau dan apa saja seperti itu. Oke ya, mungkin nanti dari ikhwan kan, dari misalkan penyimak yang menyimak ya bisa lah. Kalau ada yang mendengarkan, kalau ada yang melihat ya, mudah-mudahan kita tembus gitu. Ya. Kan kita ibadah iya, kan ibadah. Tadi seperti itu. Niatkan dengan ibadahnya, bukan iya. ingin banyak penonton tapi ingin ibadah ya. Benar. Kade niat apalagi ya. Ada apalagi non ya, tapi tidak apa namanya, bukan dilarang kita ya, bukan dilarang misalkan penonton banyak ya, bagus iya, gitu. bagus sebenarnya gitu. Iya, mudah-mudahan ya, banyak. ya makasih sekali lagi sih buat antum, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang baik ya, ilmu yang bisa kita amalkan. Bukan hanya ilmu yang kita pahami, tapi perlu juga pengamalan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kita sekian saja kali saya, karena sudah mulai rihak-rihak di sini. Sudah mulai capek-capek, banyak juga. Oke, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.